Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita akan pembahasan tentang motivasi dari konsumen, gitu ya. Jadi kalau secara naturalnya, kalau motivasi ini kayak alasan untuk berperilaku, terus juga konstruksi yang mewakili kekuatan batin, lalu juga merangsang dan memaksa respon perilaku, lalu juga di sini memberikan arahan khusus untuk merespon. Jadi misalkan contohnya, setiap seorang konsumen ini dikatakan lapar. Nah, kita termotivasi untuk memenuhi kebutuhannya itu dengan memandang bahwa setiap makanan yang ada iklan makanan sebagai hal yang secara pribadi kita untuk mengalami emosi lapar, haus atau mendahaga. Jadi ibarat contoh, ketika kita lapar, terus kita ngelihat ada promo yang ada di GoFood ataupun Shopee Food dan yang lain, promo misalkan di Nerbi atau di sekitar, entah itu promo harga, promo dalam diskon, gitu kan. Pasti kita melihat apa sih yang tertarik untuk kita biar bisa memilih dari produk tersebut untuk kita beli dan kita makan, gitu. Nah, lalu di sini kalau misalkan kalian pernah ingat lagi di model perilaku konsumen, di sini ada Maslow hierarki. Jadi bisa dikatakan kalau si teori Maslow ini panduan yang baik untuk perilaku umum, terus juga ada individu bisa dibilang yang mengorbankan apa yang dia beli. Gitu. Dalam arti kalau misalkan bahasa sekarang self reward gitu kan, dia sampai membeli entah itu baju mahal ataupun gadget mahal. Jadi kalau misalkan si Maslow hierarki ini biasanya semua manusia memperoleh serangkaian motif yang sama melalui pemberian genetik dan interaksi sosial. Lalu beberapa motif lebih mendasar ataupun kritis daripada yang lain. Lalu biasanya si motif Maslow ini motifnya itu sampai tingkat minim sampai motif yang terpenuhi atau motivasi, sorry. Lalu juga ketika motivasi ini dasar terpenuhi, jadi biasanya si motivasi yang lain ini bakal maju dan untuk melakukan aktivitas yang diri kita sendiri yang akan lakukan, gitu. Nah, lalu biasanya dilihat dari si teori Maslow ini, kita lihat yaitu bebas melakukan apapun yang diinginkan, lalu juga ada status jabatan, lalu juga ada sahabat, keluarga, kalau cinta dan kepemilikan, lalu juga ada kesehatan fisik, keuangan, aman, dan tindakan kejahatan, lalu juga ada makan, minum, tempat tinggal, dan udara bersih, gitu. Nah, jadi di sini itu biasanya kalau secara lihat dari marketing strategis menggunakan kebutuhan dari teori Maslow hierarkinya, di sini ada psikologi. Nah, psikologikal ini kayak makanan, minuman, tidur, lalu juga aktivitas intim, lalu juga di sini ada produk nih. Produknya bisa dikatakan ada makanan sehat, terus juga minuman olahraga atau vitamin olahraga, terus minuman kolesterol rendah. Nah, lalu di sini misalkan temanya nih, jadi si temanya itu adalah si suatu campaign ini contohnya. Nah, misalkan Band-Aid itu kayak salon pas gitu. Nah, terus di sini biasanya Quaker Oats. Kira-kira tema Quaker Oats ini untuk apa ya? Biasanya kan untuk jantung ataupun yang ingin diet gitu kan. Nah, lalu biasanya di sini nih ada Nordic Track. Jadi ini tuh kayak ibarat suplemen untuk fitness ataupun olahraga. Nah, biasanya untuk apa nih suplemen ini? Untuk membentuk badan atau membesarkan badan gitu. Contohnya kalau lebih ke psikologi kali ini. Lalu di sini ada safety atau keamanan. Nah, kalau keselamatan. Jadi keselamatan ini mencari keamanan yang fisik, stabilitas, lingkungan yang akrab, lalu juga kebutuhan keamanan gitu kan, entah itu pembelian, entah itu menabung dan lain. Lalu juga biasanya produknya ini biasanya entah itu perokok, biasanya rokok, detektor asap ataupun penyaring rokok gitu kan, atau kayak udara bersih gitu lah, jadi penyaring udara kotor gitu kan. Lalu juga ada obat-obatan pencegahan, bisa asuransi, investasi pensiun, sabuk pengaman, lalu juga alarm pencurian, lalu juga di sini ada skincare ataupun misalkan sunblock gitu. Nah, lalu di sini ada keamanan pada waktu tidur. Jadi keamanan waktu tidur ini kayak merancang kasur yang empuk, terus juga bed cover yang enak, yang hangat, terus tanpa antibakterial. Lalu juga biasanya di sini kita lihat nih kalau misalkan di Amerika ada drug free Amerika ataupun kalau di Indonesia mungkin BNN ya. Nah, kalau di sana tuh lebih kampanye itu dia bahwa
si Amerika ini anti bebas narkoba, jadi heroin dan lain-lainnya lah gitu. Nah, lalu di sini ada belongness. Jadi si belongness ini bisa dikatakan bagaimana memotivasi antara eh, cinta, terus juga persahabatan, terus juga afiliasi ini adalah home base kita tinggal ataupun home base kita bekerja gitu kan. Lalu juga di sini group accepted ini bagaimana kita masuk ke dalam komunitas secara diterima apa adanya gitu. Nah, terus misalnya kalau produknya itu contohnya itu adalah kayak personal grooming ataupun perawatan pribadi gitu kan, lalu juga makanan, hiburan, pakaian dan banyak lainnya. Biasanya temanya juga nih temanya itu contohnya restoran yang berkonsep Korean Wave, lalu juga terus ini ada esteem. Nah, si esteem ini adalah keinginan untuk status ataupun superioritas harga diri, prestige, privilege. Kayak contoh misalkan kita ingin membeli suatu barang yang mahal gitu kan. Lalu juga di sini pencapaiannya itu kayak membeli pakaian mahal, furnitur mahal, minuman keras gitu yang mahal, lalu juga hobi kita, lalu juga kita pemilik mobil yang mewah gitu kalau contohnya tuh. Nah, lalu di sini ada namanya self aktualisasi diri gitu. Nah, kalau misalkan di aktualisasi diri ini kita lihat nih, jadi melibatkan keinginan pemenuhan diri untuk menjadi seseorang gitu kan, seseorang yang agar kita dihargai gitu. Kayak contohnya misalkan kita pengen sekolah yang tinggi, sekolah S2, lalu juga kita ingin melakukan hobi yang lebih lebih orang tuh melihatnya wah ini hobinya keren banget kayak hobi itu main golf gitu kan. Lalu juga di sini bagaimana si angkatan laut kalau di Amerika ya, bagaimana si angkatan laut ini bisa eh, melindungi ataupun bisa berbagi fungsi dari bagaimana si Amerika ini biar bisa aware terhadap lingkungan lautnya gitu. Nah, terus kalau di sini ada motivasi lain namanya McGuire psychological motive. Jadi dilihat dari kalau misalkan si Maslow ini menyajikan satu set hierarki 5 motif dasar ya, yang segitiga yang tadi, lalu juga si penelitiannya telah mengusulkan ratusan motif tambahan yang sangat spesifik, lalu juga si McGuire ini mengembangkan sistem klasifikasi yang mengatur berbagai teori mulai dari kalau misalkan si Maslow ini yang tadi akan ada sekitar ada 16 kategori ya gitu. Jadi kalau misalkan si McGuire ini dia ada 4 kategori. Jadi bagaimana apakah si motivasi kognitif atau efektif, juga apakah motivasinya berfokus pada suatu pelestarian atau status pertumbuhan, lalu juga apakah perilaku ini mulai secara aktif ataupun sebagai respon terhadap lingkungan, lalu juga apakah perilaku ini membantu individu mencapai hubungan internal baru maupun hubungan eksternal baru dengan lingkungannya. Gitu. Jadi kalau misalkan sistem ini kayak membantu pemasaran mengisolasi motif yang kemungkinan melibatkan apa aja yang konsumsi gitu, konsumen yang konsumsi. Terus juga biasanya si kriteria ketiga ini nih yang apakah perilakunya dimulai secara aktif biasanya membedakan antara motif yang secara aktif ataupun internal. Ini terangsang kayak versus untuk motivasi dia membeli mobil ini apa sih gitu, apakah hanya untuk kegunaan dan fungsi ataupun hanya kelas sosial saja gitulah. Nah, terus juga biasanya si kebutuhan ini secara aditif ya, adaptif, berorientasi pada lingkungan dan juga mencapai rasa makna. Terus juga motif afektif ini berhubungan dengan kebutuhan, lalu juga untuk mencapai keadaan, perasaan yang memuaskan, gitu kan, memuaskan diri kita sendiri. Lalu juga biasanya si motif kognitif ini berfokus pada kebutuhan atau berorientasi pada si konsumen. Gitu. Jadi si motif berorientasi ini kayak menekankan individu supaya mempertahankan keseimbangan. Sedangkan si motif pertumbuhan ini, nah apa sih Pak? Si kognitif pertumbuhan dan pelestarian ini, nah kalau misalnya si pertumbuhan ini menekankan kepada perkembangan. Terus juga biasanya si keempat ini, kategori utama ini, berdasarkan sumber tujuan apa yang kita akan beli nanti ataupun apa yang kita tujuan goals
hidup kita ini apa sih gitu. Nah, lalu di sini pertama ada lagi nih, jadi si cognitive preservation motives atau si kebutuhan akan konsistentif aktif internal gitu. Di sini pertama ada kebutuhan konsepsi aktif dan internal. Jadi keinginan, jadi kayak memiliki aspek diri konsisten atau sama lainnya, lalu juga aspek ini mencakup sikap, perilaku, pendapat, citra diri, pandangan orang lain, gitu kan. Lalu juga biasanya dia itu melakukan pembelian yang besar, lalu juga biasanya kebutuhannya kayak menghemat uang, gitu kan. Biasanya memahami perlunya konsisten, terus juga pentingnya untuk menyusun pesan kayak iklan berkaitan dengan perubahan sikap, lalu juga kebutuhan akan konsistensi internal, gitu ya. Lalu juga di sini ada kebutuhan atribusi aktif, jadi serangkaian kayak berkaitan dengan kebutuhan kita untuk menentukan siapa atau misalkan penyebabnya kita untuk membeli barang ini apa gitu ya. Jadi apakah kita mengkaitkan dengan penyebab hasil yang menguntungkan, itu kan menguntungkan terhadap kedua belah pihak. Terus juga biasanya si konsumen ini tidak menerima pesan produk gitu kan. Jadi dia tuh mengaitkan hanya ngelihat dari promosi maupun dilihat dari packagingnya gitu ya. Nah, lalu biasanya ketiga orang disebut need categorization atau passive, atau sini orang-orang memiliki kebutuhan untuk mengkategorikan dan juga untuk mengatur informasi gitu, kayak informasi dan juga pengalaman. Lalu juga yang mereka temui dengan cara mereka ini menetapkan kategori atau berpartisipasi membantu kayak melakukan harga gitu kan. Terus juga contohnya nih, jadi si harga ini misalkan kita akan membeli suatu mobil nih, jadi si harga ini sering dikategorikan harga yang berbeda gitu kan, mulai dari beda tipe mobil dan juga beda harganya juga. Apalagi kalau misalkan si mobil ini inden gitu kan, biasanya suka inden kan, kalau misalnya kalau inden itu suka ada tambahan ya gitu. Terus juga ada motif yang mencerminkan atau objectification ataupun si motif ini mencerminkan kebutuhan akan isyarat atau simbol yang diamati gitu. Jadi memungkinkan orang untuk menyimpulkan apa yang mereka rasakan dan mereka ketahui mulai dari kesan produk tersebut, lalu juga perasaan mereka setelah mengkonsumsi produk tersebut gitu. Nah, lalu di sini contohnya nih, kalau misalkan need for konsistensi atau misalkan kebutuhan eh, konsisten kebutuhan untuk yang aktif dan internal. Jadi contohnya nih kayak yang tadi yang tentara atau marinir, sorry, yang iklannya marinir, kita lihat contohnya di Amerika nih, di Amerika ini dia itu himbauannya untuk aktualisasi diri, berfokus pada individu biasanya nih, jadi menantang diri mereka sendiri dan mencapai potensi dengan penuh. Terus juga mereka ini biasanya ditunjukkan melihat dari figur seorang marinir gitu. Nah, terus di sini kalau misalkan contohnya need for attribution, nah dilihat dari salah satu pertandingan olahraga gitu kan. Jadi konsumen ini pada umumnya mengaitkan dengan motif penjualan dengan iklan dan tidak mempercayai atau mengabaikan pesan tersebut. Jadi salah satu pendekatan untuk mendapatkan penerimaan pesan. Jadi pesan dari perlombaan ini tuh apa sih, atau championship ini apa sih gitu. Terus juga di sini ada cognitive growth motive. Jadi si cognitive growth motive di sini pertama ada need for autonomy ataupun memiliki atau menggunakan produk dan layanan yang unik gitu kan. Contohnya salah satu konsumen mengekspresikan dan menanggapi beberapa variasi produk gitu kan. Lalu juga dengan beberapa tema atau dengan yang dipengaruhi entah itu western ataupun misalkan Korean wave gitu kan. Nah, terus di sini ada need for stimulation. Jadi si disebut orang ini sering ataupun konsumen ini sering mencari variasi dan perbedaan karena kebutuhan yang menstimulasi atau mengugah gairah kita untuk membeli gitu. Jadi si pelaku ini mencari variasi seperti alasan apa yang utama, lalu juga alasan mereka untuk membeli. Artinya biasanya si individu ini mengalami perubahan cepat, lalu juga bisa dibilang moodnya tuh tahu-tahu kenyang aja ya ketika kita sebelum kita lapar, tapi
Atau pas ngeliat makanan tersebut atau mengicipi dikit aja tahu kenyang, jadi mood-nya swing banget gitu. Nah, lalu di sini ada theological need. Jadi bisa dibilang theological ini adalah ajaran yang menerangkan segala sesuatu dan juga segala kejadian menuju pada tujuan utama. Jadi si kebutuhan teologis ini yang pasif ataupun yang internal biasanya konsumen adalah pencocokan pola yang memiliki gambaran tentang hasil yang mereka inginkan. Gitu. Jadi si prologku ini diubah dan di hasilnya dipantau gitu kan. Lalu juga di sini motif ini mendorong orang untuk memilih media massa, biasanya entah itu seperti film, program televisi, buku, sosial media dan yang lain gitu. Nah, lalu di sini ada kebutuhan utilitarian atau tujuan yang utama dari kebutuhan tersebut. Biasanya teori konsep ini memandang konsumen sebagai pemecah masalah dan mendekati situasi sebagai peluang usaha bisnis atau memperoleh informasi yang berguna dan juga keterampilan baru gitu. Terus juga biasanya dia ini seorang konsumen ini dia tuh hobinya tuh ya biasanya menonton komedi, terus juga pilihannya adalah menuruti gaya hidup mereka sendiri. Lalu juga konsumen ini biasa terbuai oleh iklan atau misalkan bahasa sekarang mah teracuni gitu ya, teracuni oleh produk ataupun influencer sendiri gitu. Lalu juga biasanya si penjualan sebagai sumber pembelajaran untuk keputusan di masa depan biasanya. Nah, di sini contohnya adalah sebuah campaign dari produk fashion namanya Pandora. Jadi biasanya orang Amerika ini menanggapi secara positif tentang iklan dan produk yang mendorong dan juga keunikan dan individualitas gitu. Nah, lalu di sini ada affective perception dan motif. Jadi di sini ada kebutuhan dan juga pengurangan ketegangan gitu. Terus di sini itu maksudnya adalah orang menghadapi kalau misalkan need for tension reduction ya, jadi si kebutuhan ataupun pengurangan ketegangan aktif maupun internal. Jadi si orang ini menghadapi situasi dalam kehidupan sehari-hari, lalu juga yang menciptakan tingkat stres yang tidak nyaman, terus juga mengelola ketegangan, stres secara efektif, terus juga orang ini termotivasi untuk mencari cara untuk mengurangi gairah gitu. Jadi si produk dan aktivitas ini bisa berekreasi. Biasanya sih rata-rata contohnya itu ada rekreasi, staycation dan lain-lain gitu. Terus juga di sini ada kebutuhan ekspresi aktif maupun eksternal gitu. Jadi si motif ini berkaitan dengan kebutuhan untuk mengungkapkan identitas seseorang kepada orang lain, lalu juga si orang ini merasa perlu untuk memberitahu kepada orang lain siapa dan apa mereka menurut tindakan mereka. Contohnya misalkan pembelian banyak produk seperti pakaian tipenya kan misalkan untuk hijab, pakaian yang hype beast gitu kan, yang hype banget gitu kan. Lalu juga dia itu pingin membeli jam tangan dengan berorientasi teknologi gitu, entah itu smartwatch ataupun yang lainnya gitu. Lalu di sini ada kebutuhan akan ego gitu. Jadi kebutuhan ego ini pertahankan yang pasif internal, lalu juga kebutuhan untuk mempertahankan identitas gitu kan, identitas seseorang. Lalu juga biasanya banyak produk yang dapat memberikan pertahankan ego gitu kan. Jadi entah itu kegengsian gitu ya, pembelian secara sosial biasanya dipingin dipandang secara sosial. Nah di sini ada namanya kebutuhan need for reinforcement gitu. Jadi ini kayak penguatan orang lebih sering termotivasi untuk bertindak dengan cara tertentu. Biasanya mereka dihargai karena berperilaku seperti A, misalkan terus juga mereka punya good attitude, lalu juga misalkan contohnya nih, dia itu produk suatu yang dirancang untuk digunakan dalam situasi misalkan karya seni gitu kan. Nah, si produk karya seni ini biasanya itu mencerminkan yang si pembuatnya gitu. Misalkan si pembuatnya ini lebih ke abstrak, terus mencurahkan identitas dia dalam satu karya seni gitu contohnya. Lalu juga misalkan dia itu membuat perhiasan atau diamond untuk pernikahannya. Jadi dia itu pingin custom agar si orang yang memakai diamond itu atau cincin itu biar bisa dihargai gitu. Jadi hargai dalam arti ada pujian, wah ini cincinnya bagus ya gitu. Pasti mahal deh gitu ya. Nah, di sini ada namanya affective preservation atau motif. Jadi bisa dibilang gaya hidup yang terburu-buru seringkali menghasilkan tingkat ketegangan yang tidak nyaman, lalu juga biasanya produk yang menghilangkan stres, lalu juga memenuhi kebutuhan dasar gitu.
Nah, di sini ada namanya affective growth motive atau misalkan efektif pertumbuhan motivasi. Pertama, ada need assertion ataupun kebutuhan pernyataan aktif, kayak orang berprestasi, lalu juga kompetitif, lalu mencari kesuksesan, kekaguman, dominasi, lalu juga biasanya biasanya diilustrasikan oleh iklan, gitu kan. Nah, terus juga di sini kedua adalah kebutuhan untuk berafiliasi. Nah, berafiliasi ini atau affiliation ini, misalkan kalian udah punya pekerjaan atau misalkan kalian udah punya home base di suatu bisnis. Nah, biasanya tempatnya itu di mana ataupun misalkan pekerjaannya itu dia di mana gitu. Jadi pekerjaan tetap itu bisa dibilang. Nah, jadi biasanya kalau need for affiliation ini kebutuhan tidak orang berprestasi, kompetitif, mencari kesuksesan biasanya, lalu juga kekaguman, lalu juga biasanya kekuatan, prestasi, harga diri gitu. Terus juga di sini ada identification. Biasanya si kebutuhan ini mengidentifikasi mengakibatkan konsumen memainkan berbagai peran. Misalkan seorang mahasiswi nih, kalau misalkan kita udah kuliah, kayak semester 5, berarti kita perawat ataupun kita pingin berhubung semester 5, ya berarti kita hemat-hemat dulu deh, mungkin tugas akan numpuk gitu kan. Tapi kalau ketika kebutuhannya itu lebih memainkan peran mahasiswa, berarti kebutuhan itu ya secara uang dari mahasiswa gitu. Jadi misalkan paling lihat yang promo-promo dulu aja, atau misalkan beli produk yang ya bisa ramah di kantong gitu. Kalau misalkan kalian udah masih mahasiswa, nah, tapi kalian ketika kalian punya penghasilan sendiri pasti berbeda, dia akan naik tingkatan. Misalkan asalnya skincare-nya misalkan dari lokal ataupun dari keluaran dari Wings ataupun keluaran dari Unilever. Nah, kalian karena saya udah bekerja, ini saya akan naik grade deh. Jadi skincare-nya yang dari berbau-bau Korea gitu, ataupun body shop. Terus di sini ada kebutuhan untuk menjadi ataupun modeling, dalam arti kita ini menetapkan seseorang sebagai role model kita. Nah, jadi mencerminkan kecenderungan mendasarkan perilaku orang lain. Lalu misalkan kita suka sama siapa ya, misalkan artis ataupun aktris, misalkan sekarang ini lebih digandrungi influencer atau selebgram gitu kan. Misalkan untuk wanita, saya suka banget sama Anya Geraldine. Lihat Anya Geraldine pasti lihat deh skincare-nya dia pakai apa, dia pakai baju apa, lalu juga setiap feeds Instagram-nya dia itu menggunakan filter apa gitu kan, sampai segitunya gitu. Terus ini ada efektif promotif. Nah, contohnya kayak gini yang tadi tuh. Jadi kebutuhan konsumen akan penegasan mendasari strategi iklan. Nah, jadi kalau misalkan melihat dari iklan tersebut kan lebih ke olahraga ya. Jadi kalau misalkan efektif growth motives ini, sebelum kita membeli, kita lihat dulu nih. Misalnya konsumen melihat dari poster produk tersebut, gitu kan. Misalkan minuman ini khusus untuk olahraga, gitu. Contohnya kalau kita simpulkan dari efektif growth tadi. Nah, di sini kita gabungkan dengan strategi marketing gitu. Jadi biasanya si konsumen ini tidak perlu tidak membeli produk, sebaiknya mereka membeli kepuasan motivasi, lalu juga solusi masalah yang dia didasari sebelum beli itu, karena dia ingin beli sesuatu karena solusi gitu, entah itu obat, vitamin dan lain-lain gitu kan. Jadi contohnya bagaimana seseorang ini ketika ingin membeli vitamin. Nah, vitamin itu untuk apa sih? Untuk daya tahan tubuh atau mencerahkan kulit dan lain-lain gitu. Terus motif seperti kayak bagaimana suatu kelompok ini bisa mempengaruhi seseorang untuk melakukan pembelian gitu. Misalkan si komunitas itu menggunakan HP semuanya iPhone, itu otomatis kita termotivasi, aduh pengen membeli iPhone tapi duit nggak ada gitu, karena kita termotivasi untuk pengen membeli iPhone tersebut karena melihat dari sosial ataupun lingkungan kelas sosial menggunakan iPhone gitu. Di sini juga ada nih, ada contohnya ada iklan obat kumur. Nah, obat iklan kumur ini kalau misalkan dimotivasi teori kita gabungkan dengan marketing strategi, nah jadi mengaitkan obat kumur ini dengan kebutuhan yang kita miliki, entah itu uang ataupun apa. Misalkan kebutuhan obat kumur nih untuk apa, bau mulut dan lain-lain. Kita lihat merek yang bagus apa ya, misalkan mouthwash-nya gitu. Biasanya kan mouthwash itu
entah itu dari Pepsodent, tapi yang terkenal kan mereknya itu apa sih, mouthwash ya, yang harganya itu lebih di atas dari obat kumur Pepsodent ataupun yang lainnya gitu. Di sini ada 5 nih, 5 dalam kategori motivasi teori dalam strategi pemasaran. Pertama ada discovery purchase ataupun menemukan motif pembelian. Lalu juga di sini strategi pemasaran berdasarkan berbagai motif. Lalu di sini ada motivasi dan juga keterlibatan konsumen. Yang ketiga, lalu juga yang keempat ada strategi pemasaran berdasarkan konflik motivasi. Lalu di sini terakhir ada strategi pemasaran berdasarkan fokus pengaturan. Gitu. Nah, di sini kita bahas bagaimana kalau eh, discovery purchase motivation atau strategi marketing motivasi yang pertama. Nah, misalkan contohnya nih ada seorang peneliti pemasaran. Dia ini ingin kepada seorang konsumen mengapa dia memiliki atau memakai pakaian bermerek Uniqlo gitu, ataupun misalkan kalau ini contohnya ada Jack Claw Clothes, atau kita ibaratkan ini ada Jack Claw, ini adalah Uniqlo gitu kan, atau jangan Uniqlo deh, Erigo gitu kan yang paling musim sekarang nih. Jadi baju Erigo ini kita lihat ada dua. Pertama, ada keterkaitan antara perilaku dan motif yang diketahui gitu kan secara bebas. Lalu misalkan yang strip-strip ini berkaitan dengan antara perilaku dan motif yang tidak diketahui untuk sedemikian rupa sehingga konsumen ini enggan untuk mengakui ataupun mengungkapkannya. Gitu. Nah, di sini ada 3 nih. Pertama, ada laten ataupun motivasi nyata. Di sini ada manifest atau motivasi nyata. Lalu di sini ada perilaku mengkonsumsi. Nah, terus juga di sini ada namanya motivasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor gitu. Nah, di sini kita lihat mereka contohnya kalau misalkan latent motives ini contohnya adalah misalkan nah di sini ada 3. Nah, di sini ada 3. Ada motivasi yang menjadi kenyataan, lalu di sini ada perilaku konsumsi, dan di sini ada motif yang terpendam. Gitu. Kalau misalkan motif dalam arti ini motivasi yang nyata ini, mereka membeli baju yang diinginkan seperti stylish, terus juga sesuai ukuran dan warnanya bagus, gitu kan. Terus juga di sini mereka membeli pakaian karena kenyamanan dan kualitasnya bagus. Lalu juga mereka membeli karena teman-teman saya membeli juga baju dari Erigo gitu. Jadi perilaku pengkonsumsian baju apa mereknya? Bajunya mereknya Erigo gitu. Nah, terus misalkan di sini ada motif yang terpendamnya apa gitu kan, atau dia motivasi untuk membeli Erigo ini apa gitu kan. Dia ingin dilihat lebih sophisticated atau stylish, dia ingin dilihat lebih trendy, terus lebih amazing atau sophisticated. Lalu juga di sini atau misalkan keterkaitan antara perilaku yang tidak diketahui. Nah, dia itu kan pertama dia membeli produk Erego ini, dia ingin terlihat stylish, terus juga terlihat nyaman gitu kan, terlihat karena dia kualitasnya bagus, karena dia melihat karena banyak orang yang membeli baju Erigo gitu. Tapi motivasi terpendam itu bukan itu, tapi dia ingin terlihat trendy, terus juga ingin terlihat selalu up to date. Nah, terus juga dia pengen terlihat powerful menggunakan baju itu karena si Erigo katanya karena sering viral sampai viral ataupun sampai dia karena viralnya. Lalu juga dia itu powerful memakai baju itu kan. Lalu juga misalkan si produk tersebut menggunakan baju itu akan terlihat
bukan tren, jadi populer dalam arti terkenal nih karena baju itu mereknya terkenal. Jadi saya pakai baju itu kayak pengen dilihat orang terkenal gitu. Jadi pengen oh karena baju ini mereknya terkenal nih. Jadi siapa saya pakai, wow trendy banget orang ini pakai gitu. Terus juga di sini contohnya nih, jadi si marketing strategi based on multiple motives ini kayak sebagian besar iklan seperti yang ketiga ya, sebagian besar iklan terdiri dari contohnya iklan deterjen, terus juga mereka memperlihatkan gambar maupun teks harus berdasarkan pada serangkaian motif yang terkait gitu kan, motivasinya itu apa nih gitu kan, dia kayak iklan deterjen ini gitu kan, apa pelembut pakaian atau pakaian itu bakal higienis menggunakan deterjen tersebut gitu kan. Nah, contohnya misalkan si manajer ini memberikan suatu komunikasi pemasaran bahwa menggunakan pakaian tersebut dia akan terlihat, dia akan menyukai entah itu aroma dari deterjen tersebut atau dia saking lembutnya selalu ingin diusap-usapkan ke wajah gitu kan, dan lain-lain gitu ya. Nah, jadi biasanya dia tuh akan tertarik biar bisa ada motif untuk membeli gitu. Nah, contohnya yang ketiga adalah setelah tadi ada apa motivation informant, terus juga ada sekarang ada marketing strategi based on regulatory focus gitu. Sorry, motivation on customer involvement. Nah, contohnya si konsumen ini membentuk sikap dan membuat keputusan pembelian. Jadi mulai dari persepsi produk dan yang lain nih. Contohnya Honda Jazz nih, mobil Honda Jazz kan dulu lebih ke anak muda gitu kan untuk membelinya itu. Terus juga biasanya pendekatan si merek terus si Honda Jazz itu untuk yang berjiwa muda, lalu juga stylish, dan juga bagaimana si konsumen ini bisa memiliki ataupun si anak muda ini ingin membeli mobil si Honda Jazz gitu. Jadi entah itu dari kelas sosial menengah ke atas, biasanya si orang tuanya itu akan membelikan, ataupun mereka yang punya bisnis masih muda tapi udah punya usaha bisnis. Jadi dia tuh karena gue masih muda, mendingan gue membeli mobil Honda Jazz deh gitu dibandingkan mobil SUV yang lainnya gitu. Terus juga di sini ada marketing strategies based on motivation conflict. Jadi di sini ada tiga. Pertama, pendekatan konflik motivasi, lalu juga ada pendekatan menghindari konflik. Juga di sini ada penghindaran jadi konflik motivasi penghindaran konflik gitu kan bersama ya, pendekatan konflik motivasi, lalu menghindari konflik motivasi, dan terakhir adalah konflik motivasi dari penghindaran gitu. Jadi kalau misalkan bingung nih, jadi contohnya nih kalau misalkan dengan banyak motif yang dimiliki konsumen, sering terjadi konflik antar motivasinya. Jadi kayak penyelesaian konflik motivasi. Contohnya misalkan si marketers atau si pemasar ini dapat menganalisis situasi yang mungkin menghasilkan konflik motivasi, yaitu memberikan solusi untuk konflik tersebut, dan juga dia ini mendorong agar setiap orang ini membeli produk tersebut gitu. Di sini ada tiga nih, jadi si pendekatan konflik motivasi seseorang biasanya konsumen harus memilih antara dua alternatif yang menarik menghadapi konflik pendekatan, lalu semakin daya tariknya tinggi, semakin besar konfliknya seseorang konsumen, lalu juga menerima hadiah, mulai dari si konsumen ini banyak si hadiahnya, tapi dia harus didasari dengan membayar pajak gitu kan. Nah, lalu juga misalkan kita punya trip nih jalan-jalan ke Bali, mungkin seseorang ini bakal melihat bahwa entah itu tiketnya gratis gitu kan dan lain-lain, dia itu bisa mendorong bahwa akan terjadi pendekatan konflik motivasi dia untuk membeli tiket ke Bali ini untuk apa gitu kan, bisa untuk jalan-jalan ataupun misalkan entah itu studi tour ataupun keperluan bisnis gitu kan. Nah, terus juga di sini contohnya misalkan si pengguna Traveloka nih, kalau misalnya pendekatan konflik motivasi. Nah, si pendekatan Traveloka ini kan pasti ada pay later ya, gitu. Jadi kita mau liburan, paling pay later dulu aja deh untuk hotelnya, gitu kan. Nah, nanti pasti dengan cara mendekatkan konflik dalam arti kita akan membayar bunga dari si pay later tersebut, gitu.
Lalu di sini ada pendekatan menghindari motivasi. Gitu. Jadi si konflik motivasi menghindarkan seseorang konsumen menghadapi pilihan pembelian dengan konsekuensi yang positif maupun negatif, lalu juga menghadapi konflik ataupun menghindari suatu konflik. Gitu. Jadi si konsumen ini menginginkan coklat tetapi tidak ingin mengambil resiko. Pertama takut gemuk, lalu juga pasti giginya ompong dan lain-lain. Itu contohnya. Lalu juga di sini dia contoh lain. Jadi si Diatip ingin kulitnya agar seperti orang Korea gitu secara cepat gitu. Jadi dia tuh menggunakan produk yang entah itu nggak ada BPOM-nya tapi itu cepat glowing seperti orang Korea kan tapi dengan efeknya mungkin entah itu mengandung hidrokinon ataupun lain-lainnya gitu. Nah, lalu di sini ada konflik motivasi konsumen menghindari sebuah pilihan, jadi hanya melibatkan hasil yang tidak diinginkan, lalu juga menghasilkan konflik penghindaran. Jadi ketika mesin cuci lama nih, isi milik konsumen ini rusak, jadi konfliknya itu dia ini bisa terjadi rusaknya itu kenapa gitu kan, mulai dari entah itu digunakan oleh siapa mungkin atau oleh ART-nya atau mungkin karena si mesin cuci itu sudah lama gitu kan, jadi otomatis si orang tersebut akan membeli produk yang baru atau mesin cuci yang baru gitu. Ataupun ya ada dua nih, entah itu membeli baru atau membayar untuk memperbaikinya yang lama gitu. Jadi ketersediaan kredit atau kemudian pembayaran kredit ini adalah salah satu cara untuk mengurangi konflik motivasi. Muncullah misalkan dia ingin beli mesin cuci ini daripada kita harus membayar terus reparasi gitu kan, reparasi si tukangnya. Nah, dia ingin tapi duitku nggak ada nih. Jadi misalkan pakai pay letter aja ataupun misalkan sekarang pay letter atau ngeredit aja deh mungkin pakai sisi gitu. Nah, itu akan mengurangi konflik motivasi dalam pembelian dari mesin cuci gitu. Nah, di sini ada marketing strategi based on regulatory kita contohkan. Jadi biasanya si konsumen ini seringkali berperilaku atau mencapai hasil yang diinginkan. Beberapa kayak diantaranya adalah fungsi kepribadian atau personality, lalu juga beberapa diantaranya itu berkaitan dengan serangkaian motif tertentu, lalu biasanya bagaimana dari ketiga tabel ini kita jabarkan menjadi marketing strategi based on regulatory focus gitu. Jadi di sini ada beberapa perbedaan antara regularity fokus gitu kan. Jadi pertama ada faktor, ada dimensinya, lalu juga ada promosi fokus dan juga ada preferensi fokus gitu. Jadi motif yang berfokus pada promosi berapa orang, terus motif yang berfokus pada pencegahan, lalu juga di sini ada kewajiban dari konsumen pada saat membeli gitu. Nah, di sini ada dimensinya nih. Dimensinya adalah motivasi, karakteristiknya dilihat dari harapan, terus juga di sini ada harapan, terus juga keinginan. Lalu juga di sini ada aspirasi mengatur kebutuhan, lalu juga pengasuh pertumbuhan, perkembangan, tanggung jawab, lalu juga di sini ada karakteristik gitu ya. Lalu di sini ada pembuat keputusan, jadi mulai dari gayanya, lalu juga goals hidup dia, lalu jika dia menambahkan efek bagaimana efek dari pembuatan ataupun pembelian produk tersebut, terus juga ada pemilihan mengkomparkan antara satu merek ke merek lain, lalu juga di sini nih ada kepentingan untuk melanjutkan membeli merek tersebut gitu. Dari sini ada promotion fokus. Jadi ini adalah keberharapan konsumen, terus ataupun keberharapan ataupun keinginan dari konsumen, aspirasi dari konsumen. Lalu juga di sini ada bagaimana si konsumen ini bisa membeli pada jangka panjang gitu kan, terus juga dia ini karakteristiknya itu biasanya lihat dari apakah dia ini senang menggunakannya, lalu dia tuh enjoy menggunakannya, lalu juga biasanya orangnya itu adalah kreatif, lalu di sini ada yang independen atau mandiri. Nah, lalu juga di sini bagaimana
kita melihat bahwa perasaan yang diinginkan, kesenangan, keselamatan, emosi, terus juga sifat diri yang diinginkan, konsep diri, saling ketergantungan, lalu juga gaya bersemangat, nih contohnya, terus juga memaksimalkan keuntungan si gaya itu. Lalu juga gaya waspada meminimalkan kerugian gitu. Dalam arti dia ini pingin mengikuti gaya hidup seseorang tapi malah jadi rugi gitu. Entah itu mengeluarkan duit banyak, kan gaya hidup itu dilihat dari aktivitas peluang gitu kan, peluang dan ketertarikan mereka pada sesuatu gitu. Lalu juga biasanya ngelihat dari bagaimana harapan, keinginan, aspirasi, lalu juga tanggung jawab, lalu juga mengatur kebutuhan dan keamanan mereka ketika membeli. Terus juga di sini juga kalau yang si fermentasi fokusnya itu ngelihat dari seberapa dia singkat dalam membeli produk tersebut. Jadi apakah dia membeli produknya itu cuma sekali ataupun hanya sekali pakai dan lain-lain. Lalu juga biasanya di sini kita lihat bahwa perkembangannya itu dia hanya untuk membeli suatu produk itu hanya untuk keamanan dan juga kesehatan mereka gitu. Terus juga hanya untuk self control ataupun mengontrol diri mereka gitu kan. Nah, terus juga di sini bagaimana melihat sifat diri yang mereka inginkan, entah itu saling kebergantungan maupun dari pengambilan keputusannya dilihat dari dia melihat kualitas produk, fakta produknya gitu. Ketika kita melihat di iklan sesuai dengan ekspektasi yang kita lihat atau sesuai dengan ekspektasi yang kita pakai, sesuai nggak dengan promo yang digembar-gemborkan di iklan ataupun di poster. Nah, kayak gitu. Jadi bisa dikatakan kalau misalkan dari marketing strategi ini, strategi based on regulative focus ini, jadi kayak dua rangkaian dan motif antara ketika kita promosi, ketika kita melakukan motif yang berfokus pada promosi, lalu juga kita bagaimana sebelum kita melihat ataupun sebelum kita mempromosikan sesuatu, kita lihat dulu nih bagaimana faktor situasional seperti karakteristik keputusannya, lalu juga faktor dari orientasinya lebih kemana, terus juga contohnya tema iklannya seperti apa, lalu kerangka pesannya seperti apa, lalu juga penempatan iklannya di acara apa, gitu penempatannya entah itu di sosial media, di majalah, dan lain-lain gitu. Kayak gitu ya. Lalu, nah seperti itu. Jadi motivasi dari konsumen kalau ketika membeli. Nah, challenge-nya adalah kalian buat nih sebuah poster ajakan memotivasi konsumen untuk membeli. Nah, produknya apa? Produknya yang kalian buat gitu. Kalian buat sendiri ya. Jadi si produk itu kalian buat sendiri. Contoh gambarnya kayak berbentuk poster, bisa digambar oleh tangan ataupun kalian kreativitas kalian sendiri bisa menggunakan Canva atau yang lain-lainnya. Lalu juga submit format DL Unibi ya menggunakan JPEG gitu. Formatnya JPEG gitu ya. Oke, sampai jumpa minggu depan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.